Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Narasri Utami dan saya bersama tim saya yaitu Ibu Dian Sartika. Kami berdua ingin mempresentasikan paper kami yang berjudul Studi Deskriptif Kelekatan Aman Ibu dan Anak Berdasarkan Status Bekerja Ibu. Latar belakang penelitian kami adalah adanya pandemi COVID yang terjadi mulai akhir tahun 2019. Kalau di Indonesia terjadi mulai awal tahun 2020, itu menyebabkan sektor pendidikan harus melakukan penutupan sekolah secara langsung. Penutupan sektor pendidikan sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia. Di beberapa negara, pendidikan diharuskan melakukan pembelajarannya secara online. Jadi karena adanya pandemi ini menuntut adanya pembatasan kegiatan sosial, salah satunya adalah sektor pendidikan. Nah, pendidikan harus melakukan pembelajaran secara online. Sebenarnya banyak negara ya yang melakukan pendidikan secara online. Hanya saja menariknya di Indonesia, Indonesia itu merupakan salah satu negara terlama yang melakukan pendidikan secara online. Kalau kita ingat, Menteri Nadiem Makarim menghimbau kita melakukan sekolah online itu mulai bulan Maret tahun 2020. Dan saat ini adalah bulan September 2021. Artinya, kita sudah melakukan pembelajaran online selama lebih dari 1,5 tahun. Tentunya pembelajaran online yang telah berlangsung selama 1,5 tahun ini memberikan dampak pengaruh dan perubahan pada keluarga, khususnya ibu. Kita tahu bahwa di Indonesia, peran domestik atau peran urusan rumah tangga itu besarnya terletak pada tanggung jawab ibu atau peran ibu. Ibu berperan penting untuk urusan yang terjadi di dalam rumah. Pandemi COVID yang menyebabkan sekolah ditutup dan beberapa kantor juga ditutup, pusat perbelanjaan ditutup, dan adanya pembatasan gerak sosial menyebabkan semua kegiatan terjadi di rumah. Dan semua kegiatan itu seringkali menjadi tanggung jawab ibu. Dulu ibu tidak punya tanggung jawab untuk mengajari anak secara langsung pembelajaran setiap hari karena dulu ada peran guru. Saat ini pembelajaran online memang masih ada peran guru, hanya saja ibu bertambah juga menjadi peran guru karena guru-guru banyak yang hanya memberikan tugas ke anaknya sehingga peran mengajari materi dan mengerjakan tugas terjadi pada ibu. Kita bisa membayangkan load peran ibu ini bertambah berat, tanggung jawab ibu itu menjadi sangat berat. Disinilah kami tertarik untuk mendalami bagaimana ya dinamika yang terjadi pada ibu. Salah satunya kami ingin melihat dinamika kelekatan aman ibu dan anak. Nah, kami membagi kelekatan aman ibu dan anak ini, kami ingin melihat dari 3 sudut pandang, yaitu status bekerja ibu. Kita membagi status bekerja ibu menjadi 3. Yang pertama adalah status ibu bekerja WFH atau ibu yang bekerja work from home. Yang kedua adalah status ibu bekerja WFO. Kita sering mengenalnya dengan istilah WFO atau ibu yang bekerjanya langsung dari kantor. Dan yang ketiga adalah ibu rumah tangga atau yang disingkat IRT. Kami tertarik untuk meneliti kelekatan aman ibu dan anak. Apakah ibu WFH itu nanti lebih memiliki kelekatan aman tinggi atau yang paling tinggi ibu WFO atau ibu IRT ya? Kami penasaran dengan hal itu. Oleh karenanya kami melakukan pengumpulan data. Kami menggunakan skala kelekatan aman ibu dan anak dan juga menanyakan data identitas ibu, yaitu salah satunya status bekerja ibu, status bekerja suami, jumlah anak, dan usia anak. Tapi di sini kami membatasi responnya adalah ibu yang memiliki anak usia 4-6 tahun. Pengumpulan data kami melakukan memakai purposive sampling, kami melakukan pengumpulan data menggunakan Google Form, dan akhirnya didapat responden sebanyak 53 ibu yang memiliki anak usia 4-6 tahun. Dari data yang terkumpul, kami melakukan pengolahan data, kami melihat dengan menggunakan data deskriptif, yaitu kami menggunakan median dan mean untuk pengolahan datanya. Di sini adalah total responden yang kami dapatkan, yaitu ada 53 orang ibu yang memiliki anak usia 4-6 tahun. Kalau kita lihat dari status bekerjanya, kami mendapatkan 11 orang ibu yang bekerja WFO atau 11 orang ibu yang bekerja dari kantor, dan 14 orang ibu yang WFH atau ibu yang bekerja dari rumah, dan 26 orang ibu rumah tangga atau tidak bekerja.
Kami mengkategorikan skala menjadi dua kategori, yaitu rendah dan tinggi. Jadi kami hanya membagi menjadi dua kategori saja menggunakan data hipotetik. Min-nya adalah 40,5. Dari data tersebut, dari kategori tersebut, kami mendapatkan hasil seperti ini. Jika kita lihat, Ibu WFH, ternyata dari data yang kami dapat, Ibu WFH sebanyak 14 orang, kami melihat ada 12 orang atau 86% yang memiliki kelekatan aman tinggi, kategori tinggi. Jadi ada 86% di sini Ibu WFH yang memiliki kategori kelekatan amannya tinggi. Dan 14% memiliki kategori kelekatan amannya rendah. Ini berdasarkan Ibu WFH. Sedangkan ibu rumah tangga, kami mendapatkan data bahwa ada 73% ibu rumah tangga yang memiliki kelekatan aman ibu dan anak tinggi. Sedangkan ada 27% yang termasuk kategori rendah. Jadi ibu yang rumah tangga ternyata ada juga yang memiliki kelekatan aman rendah. Selanjutnya, kami melihat dari ibu WFO atau ibu yang bekerja dari kantor. Kami mendapatkan data ada 64% yang menilai bahwa kelekatan aman yang terjadi antara mereka, ibu dan anak, sebanyak 64% masuk ke kategori tinggi dan sebanyak 36% yang masuk ke dalam kategori rendah. Dari ketiga itu yang kami pisah tadi satu-satu, kami membuat ratanya dalam tabel yang berikut ini, dalam psikogram berikut ini. Rata-rata skor attachment ibu dan anak kami bandingkan antara ibu WFH, ibu IRT, dan ibu WFH, sebenarnya semuanya berada pada kategori tinggi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat secara rata-rata, min-nya, ibu WFH memiliki min 69,93. Artinya kalau kita bandingkan dengan min hipotetik, dia berada di atas ya. Jadi dia rata-ratanya ibu WFH itu sebenarnya kategorinya masuk tinggi untuk rata-rata. Ibu IRT juga masuk tinggi, dan ibu WFO juga tinggi. Kalau kita bandingkan, ternyata kelompok mana sih, status bekerja mana sih ibu yang memiliki kelekatan aman paling tinggi? Jawabannya adalah ibu rumah tangga. Begitu, ibu rumah tangga ternyata memiliki kelekatan aman paling tinggi dibanding status bekerja lainnya. Ibu rumah tangga memiliki kelekatan aman yang paling tinggi, disusul dengan ibu yang WFO. Menariknya di sini, jadi kalau ibu rumah tangga memiliki kelekatan aman paling tinggi, mungkin kita bisa membayangkan karena memang mereka interaksinya besar. Ibu tidak memiliki tanggung jawab bekerja sehingga bisa full perhatiannya kepada anak. Nah, menariknya yang kedua tertinggi adalah ibu dengan status WFO. Jadi, ibu WFO ternyata memiliki kelekatan aman lebih tinggi dibanding ibu yang WFH. Begitu. Padahal kalau kita lihat di rumahnya, jamnya lebih banyak ibu WFH yang berada di rumah ya, bersama anaknya, berinteraksi lebih banyak jamnya, secara kuantitas jam. Namun ternyata para ibu mempersepsikan lebih tinggi, ternyata didapat hasil bahwa kelekatan aman itu lebih tinggi pada ibu yang WFO. Begitu. Baik Bapak Ibu, kami melakukan analisis tambahan, yaitu kami juga bertanya kepada para ibu mengenai status bekerja suami. Jadi kami menanyakan kepada para ibu apakah suaminya bekerja secara WFH atau WFO atau mereka LDM, Long Distance Marriage, yaitu suami berada di kota lain. Dan dari hasil ini Bapak Ibu, kami mendapatkan data yang menarik, yaitu kelekatan aman ibu dan anak yang memiliki skor paling tinggi adalah pada ibu-ibu yang mempunyai suami LDM. Atau dengan kata lain, ibu-ibu yang memiliki suami yang bekerja di luar kota ternyata memiliki kelekatan aman paling tinggi. Hal ini mungkin disebabkan karena ibu harus berperannya lebih, yaitu juga mengcover peran bapak dalam kurun waktu tertentu saat bapaknya nggak pulang. Makanya kelekatan amannya menjadi lebih tinggi. Dan kelekatan aman yang paling rendah
yaitu adalah pada ibu-ibu yang memiliki suami yang bekerja secara WFH. Kalau kita bayangkan, suami yang bekerja WFH itu kan berarti suaminya di rumah. Artinya, kelekatan aman ibu menjadi menurun karena mungkin menjadi berbagi peran, yaitu anak tidak hanya lekat pada ibu, tapi juga lekat pada ayah. Kami membayangkan seperti itu. Jadi mungkin saat ibu sibuk, ibu akan menyerahkan pengasuhan kepada ayah. Karena dari item kelekatan aman ibu dan anak ada pertanyaan mengenai siapa yang melakukan pengasuhan, seperti itu. Baik Bapak Ibu, kesimpulan dari penelitian kami adalah berdasarkan pada status ibu bekerja, sebenarnya rata-rata attachment aman ibu dan anak ini semuanya berada pada skor kategori tinggi. Dan ketiga status ibu bekerja yang WFH, WFO maupun IRT semuanya sebenarnya berada pada kategori tinggi dan tidak menunjukkan perbedaan skor yang signifikan. Dari kategori 3 tersebut, dari kategori status ibu bekerja WFH, WFO, dan IRT, skor rata-rata yang paling tinggi yang memiliki kelekatan aman ibu dan anak adalah ibu-ibu yang ibu rumah tangga. Kita bisa membayangkan ibu rumah tangga di rumah tidak ada beban untuk bekerja sehingga bisa full mengasuh anaknya, sehingga kelekatan amannya paling tinggi. Disusul dengan ibu yang WFO. Ibu yang WFO itu ibu yang bekerja dari kantor atau bekerja di kantor. Hal ini dikarenakan kalau kita mengacu pada teori sebelumnya, kita sering mendengar bahwa quality is the best atau lebih baik mengandalkan kualitas daripada kuantitas, mungkin seperti itu ya. Jadi ibu-ibu yang WFO ini, mereka saat bekerja memang menyerahkan pengasuhan kepada orang lain. Hanya saja saat mereka pulang dari kantor, mereka menggunakan waktunya secara berkualitas, sehingga kelekatan aman ibu dan anaknya lebih terjalin dibanding dengan ibu yang WFH. Ibu yang bekerja dari rumah ternyata benar-benar mengalami kesulitan membagi perannya saat dia harus misalnya harus melakukan Zoom online dengan kantornya dan juga tetap harus mengasuh anaknya di rumah. Sehingga ternyata kelekatan amannya pada ibu yang WFH itu memiliki skor paling rendah dibanding status bekerja ibu yang bekerja dari kantor atau ibu rumah tangga. Temuan menarik lainnya dari penelitian ini adalah didapat data bahwa rata-rata attachment ibu dan anak paling tinggi juga berada pada suami yang bekerja di luar kota dan bekerja di kantor. Sedangkan suami yang bekerja di rumah menjadikan skor kelekatan aman ibu dan anak menjadi lebih rendah. Hal ini dikarenakan terjadinya pembagian peran ibu dan anak sehingga anak tidak selalu lekat pada ibunya. Begitu Bapak Ibu, presentasi dari kami, dari paper kami yang berjudul ini, studi deskriptif kelekatan aman ibu dan anak berdasarkan status bekerja ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.